Nah, ini udah masuk. Sudah tampil belum? Udah, Psikologinya udah tampil ya? Ya, sudah. Ini kita lihat nama-namanya yang sudah masuk ya. Siapa yang merasa belum masuk? Vika Ayu Rahmadani, Salahuddin Muhammad Akbar, Rizvita Wulandari, Rizky Firda Arvita, Anas Azizil Alim, Lintang Praditasari, Muhammad Rafi'i Umam, Muhammad Yusuf Islami, Krisnanda Alivia Ramadanti, Asyifa Ukhrizatul Aulia, Marta Rosa Maulidia, Faisa Raffi Ramadan, Hafifah Ainul Husna Hayati, Alif Dita Aprilia, Raihan Islam Putra Zulkarya, Zainab Ulyatun Nisa, Rizka Safira Fanani, Wafa Aulia Rosyada, Muhammad Nasif Akmal, Wahyu Novetra, Lailatus Sa'diyah, Fauziah Kurota Ayun Tamami. Yang belum siapa kira-kira? Satu orang. Saya udah, Pak. Nah ya, yang belum siapa kira-kira? Kurang satu orang, katanya 23. Saya belum disebut tapi udah masuk. Baru 22. Karena di sini tertulis 24, yang 2 itu saya sama admin dari PAI. Kurang satu orang itu siapa yang belum masuk? Ada yang tahu? Nah, di dalam psikologi ini sudah saya tampilkan buku referensi yang bukan yang ini ya. Tapi nggak apa-apa ini. Jadi ini deskripsinya. Bentar. Ya, jadi mata kuliah PKN ini memang disendirikan dari mata kuliah Pancasila.
Ya, kalau kita lihat deskripsinya di sini, saya besarkan bahwa mata kuliah PKN atau pendidikan kewarganegaraan sebagai rumpun dari mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi bagi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat, wawasan dan komitmen kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, dan penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, sesuai fungsinya, PKN menyelenggarakan di dalamnya ada pendidikan kebangsaan, ada demokrasi, pendidikan kebangsaan diantaranya materi tentang identitas nasional, integrasi nasional, geopolitik, geostrategi, atau wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kemudian tentang hukum dan HAM, kemudian juga tentang multikultural atau Bhinneka Tunggal Ika, dan tentang sistem kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, tentu dikaitkan dengan teori-teori tentang sistem kewarganegaraan yang ada di seluruh dunia. Nah, sehingga mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, cerdas, terampil, berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. Kalau keilmuan bidang Anda adalah pendidikan, maka sesuai dengan profesi kependidikan. Ya, bisa jadi profesi pendidikan tidak mesti harus jadi guru, jadi ustadz, atau jadi pelatih di berbagai lembaga diklat, tapi bisa jadi pendidikan secara tidak langsung. Saya pernah menemui alumni PAI atau Tarbiyah dalam sebuah acara pameran bisnis, ada buku, ada pakaian dan macam-macam. Ketemu ada alumni PAI, dia mengatakan, Pak, saya mohon maaf tidak bisa mempraktekkan ilmu pendidikan saya karena saya terjun di dunia bisnis. Saya tanya, bisnisnya apa? Dia menjawab, saya bisnisnya konveksi dan sekaligus jualan pakaian. Dalam hal ini adalah pakaian muslimah, pakaian muslim dan muslimah. Yang satunya lagi, saya bisnis distributor buku, Pak. Saya bilang kepada alumni tersebut, Anda jangan pesimis. Anda bukan berarti tidak mengamalkan ilmu pendidikan saudara. Meskipun kelihatannya bisnis, tapi saudara adalah bisnis yang ada kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama, mendidik umat Islam untuk berpakaian dengan benar. Karena saudara konveksi dalam bidang pakaian muslimah. Yang kedua, distributor buku. Mendistribusikan buku itu merupakan alat penting bagi pendidikan. Berarti
Meskipun tidak jadi guru, tidak jadi pelatih, tidak jadi penyuluh, tidak jadi ustaz, ustazah, Anda sudah melaksanakan tugas kependidikan dengan dalam bentuk bisnis ya. Jadi itu juga bisa menjadi bagian dari fungsi daripada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, jadi menjadi warga negara yang baik, cerdas dan terampil, serta memiliki karakter sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini deskripsi umumnya dari mata kuliah PKN. Nah, di sini sudah ada buku-buku, bukunya berupa e-book, ya, berupa e-book. Nanti silakan bisa di-download di sini ya. Ini pendidikan kewarganegaraan paradigma terbaru untuk mahasiswa. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, ada modul kuliah kewarganegaraan. Nah, kalau yang di atas ini RPS. RPS itu guideline atau apa namanya? Rencana pembelajaran semester. Jadi di sini sudah dikemukakan materi-materi pokoknya, kemudian tujuan-tujuannya, nilai-nilai yang dikembangkan. Dimulai dari CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ini karena saya pakai yang EKT, maka nanti saya ganti yang PAI ya. Nanti saya ganti yang PAI. Tapi yang lainnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke CPMK. Kelihatan ya? Mungkin terlalu kecil ya. Nah, di sini ada materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan yang utuh sebagai sarjana atau profesional. Kemudian masuk kepada materi pertama, identitas nasional, integrasi nasional, kemudian tentang teori tentang negara, tentu dimulai dari pemahaman tentang perbedaan antara negara dan bangsa. Nah, kemudian dikaitkan dengan konstitusi, hubungan negara dan konstitusi, yang di dalamnya dalam konteks Indonesia, konstitusi yang ada di Indonesia terutama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarahnya ada amandemen beberapa kali sampai 4 kali dan terkait dengan undang-undang yang ada di bawahnya. Nanti kita bisa melihat apakah undang-undang yang ada di bawah UUD 45 itu sejalan, konsisten, atau ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita lihat kemarin, sampai muncul Perpres 2021 nomor 10 kalau tidak salah, yang kemudian oleh Presiden dicabut kembali, terutama lampirannya, karena yang bermasalah itu lampirannya. Kalau perpresnya kan perpres tentang investasi ya, dan penggalangan dana, katakanlah begitu. Nah, itu tentu ada masalah kenapa sampai dicabut. Karena di dalam lampiran perpres itu mengatur negara memberikan
peluang untuk dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan pemasukan negara, negara membuka keran untuk bolehnya produksi minuman keras beralkohol, kan begitu kan. Yang ditetapkan di sana ada di 4 provinsi, yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Nah, itu sekaligus juga menyinggung atau menyakiti perasaan teman-teman kita yang ada di 4 provinsi itu. Seolah-olah di 4 provinsi itu budaya miras sebagai hal yang biasa. Sehingga teman-teman atau orang-orang Papua marah-marah. Budaya kami bukan budaya miras. Ya. Kemudian para ulama juga memberi masukan akhirnya Presiden mencabut. Tentu lampiran dari Perpres itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama tentang minuman kerasnya itu ya. Minuman yang memabukkan beralkohol ya. Itu adalah efeknya negatif, efeknya sangat buruk bagi moralitas bangsa kita, dan itu tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa itu muncul? Muncul juga disebabkan ada undang-undang lain, undang-undang yang lain yang relatif juga bermasalah, namun tetap dipaksakan untuk disahkan, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Jadi memang di Omnibus Law itu mengarah ke sana, sehingga Perpres itu merupakan turunan dari Omnibus Law. Nah, artinya Omnibus Law suatu saat mesti harus ditinjau ulang, atau kalau tidak malah harus dicabut. Ya. Nah, itu harus kader-kader ya, kader-kader yang tampil di tampuk pimpinan nasional, harus kader-kader yang betul-betul memahami kewarganegaraan ini ya. Ya, memahami hakikat dan fungsi tujuan kewarganegaraan. Nah, di sini ada teori-teori tentang sistem kewarganegaraan dan prakteknya di Indonesia, kemudian menerapkan harmoni antara hak dan kewajiban kepada negara dan warga negara. Kemudian ada kajian tentang demokrasi, berikutnya tentang hukum, bagaimana teori dan praktek negara hukum di Indonesia, dan dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Berikutnya, bagian yang terakhir, CPMK yang keempat, ini terkait dengan moralitas dan ketahanan nasional. Yang pertama, bicara tentang ketahanan nasional, dimulai dari geopolitik atau wawasan Nusantara, dan geostrategi atau ketahanan nasional. Dan yang terakhir, ini yang terkait dengan moralitas. Yang moralitas ini juga akan berhubungan dengan ketahanan nasional, yaitu pendidikan integritas anti korupsi. Nah, Muhammadiyah sudah punya buku panduannya atau buku rujukannya, yaitu Fikih Anti Korupsi yang disusun oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Maka bagian terakhir, bagaimana kita memahami itu supaya kita, Anda semuanya nanti kalau menjadi aparat negara bisa berhati-hati dalam masalah ini ya. Tidak hanya sekedar
punya bekal jujur, kemudian disiplin, tidak menyalahgunakan wewenang, tapi harus tahu prosedur, prosedur tetap seorang pejabat di dalam masalah menangani anggaran dan sebagainya. Karena Pak Busro Mukodas, PP Muhammadiyah yang dulu pernah menjadi ketua KPK dan pernah menjadi wakil ketua KPK juga. Jadi beliau pernah ketua, kemudian habis itu ganti menjadi wakil ketua. Beliau mengatakan bahwa kader Muhammadiyah yang menjadi pejabat negara, alhamdulillah insya Allah sudah punya bekal dalam hal akhlak, dalam hal keimanan, sehingga tidak menyalahgunakan wewenang, tidak mencuri uang negara. Tetapi kalau tidak memahami prosedur tentang penggunaan anggaran, mungkin orang tersebut tidak memiliki maksud jahat kepada negara, tapi karena buta akan prosedur, buta akan SOP, bisa jadi terjebak, terkena delik aduan korupsi. Jadi tentang pendidikan integritas anti korupsi itu, pertama kita memahami fikihnya, fikih anti korupsinya, tapi juga nanti terkait dengan fikih tata kelola. Sehingga memahami prosedur ya. Ya, ini materi atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah untuk pendidikan kewarganegaraan sampai akhir semester nanti. Kemudian tapi ini nggak bisa dibaca, lembut sekali kalau di sini. Ya, saya kira untuk yang ini nanti bisa dibuka sendiri, di-download lebih bagus dalam format Excel ya. Dalam format Excel itu kalau dilihat akan lebih jelas. Kalau di psikologi ini karena tidak tampil secara sempurna, maka kadang nggak bisa kita baca. Nah, seperti ini kan harus putar-putar dulu, tampilannya juga nggak sempurna. Tapi kalau di-download dalam bentuk Excel nanti insya Allah akan mudah dibaca. Saya akan berlanjut kepada pengantar umum. Jadi di pertemuan pertama ini sudah ada materi pengantar umum, tapi akan saya buka langsung di filenya saja biar lebih jelas ya. Pengantar PKN.
Masih puter-puter ini. Nah, baik. Ini bisa diperkecil ya. Ya, biar nggak terlalu besar. Ya, ini tadi yang sudah disebutkan ya materi-materinya. Seluruhnya mencakup ada 1.400 menit. Ya. Kalau ditambah dengan UTS dan UAS, terhitung 1.600 menit dalam kita belajar satu mata kuliah yang berbobot 2 SKS. Dalam satu semester itu muatan waktunya 1.600 menit, sudah termasuk UTS dan UAS. Nah, untuk materinya 1.400 menit. Di situ ada pengantar umum hari ini ya. Kemudian pertemuan berikutnya nanti ada identitas nasional, ada integrasi nasional, ada negara dan konstitusi, ada hak-hak dan kewajiban bernegara. Di sini hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, begitu juga sebaliknya negara terhadap warga negara. Kemudian teori dan praktek demokrasi, termasuk nilai-nilai etika demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, hak asasi manusia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan pendidikan integritas anti korupsi. Nah, sekarang PKN itu memiliki landasan-landasan. Ya. Jadi landasannya Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang sering disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sana dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan, itu tujuannya terutama kata kunci, menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi juga ada sehatnya, ada berilmunya, ada cakapnya, ada kreatifnya, mandiri, dan seterusnya, yaitu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, perkuliahan atau mata pelajaran kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional merupakan mata kuliah atau mata pelajaran wajib, baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Di situ disebutkan ada 3 materi yang wajib diberikan, yaitu pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Jadi di Dikdasmen sama, begitu juga di pendidikan tinggi. Wajib memuat 3 materi tersebut. Maka dalam kurikulum kita tentu ada materi ini ya, baik di FHI maupun fakultas-fakultas non-FHI. Prodi-prodinya juga begitu. Kemudian PKN dalam konteks pendidikan nasional juga dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, di sini kita lihat ada beberapa lingkaran dan irisannya. Lingkaran yang pertama, lingkaran putih, itu adalah level kognitif. Kognitif itu pemahaman secara intelektual. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini juga memberikan wawasan intelektual kepada siswa dan mahasiswa. Kognitif. Kognitif itu pengetahuan, pemahaman. Nah, kemudian lingkaran merah itu afektif. Afektif itu perasaan, rasa. Jadi mendidik rasa. Artinya di sini mendidik hati nurani, mendidik perasaan, mendidik kepribadian. Maka di situ disebutkan produknya adalah sikap dan tanggung jawab demokratis. Sedangkan kalau yang lingkaran putih, wawasan kewarganegaraan Indonesia. Nah, irisan dari merah dan putih melahirkan sikap percaya diri sebagai bangsa. Kemudian ada lingkaran biru di bawah, yaitu lingkaran psikomotorik. Psikomotorik itu keterampilan. Keterampilan. Atau technical know-how. Jadi mengetahui bagaimana cara suatu perbuatan dikerjakan, suatu proyek dikerjakan, suatu program dikerjakan. Itu namanya aspek technical know-how atau psikomotorik. Nah, di situ kita lihat irisan dari biru ke putih atau putih ke biru. Di sana disebutkan partisipasi sosial politik. Partisipasi sospol. Karena memiliki kognitif, memiliki psikomotorik dalam konteks kebangsaan. Sedangkan kalau biru dengan merah, komitmen bela negara. Karena ada sisi keterampilannya, keterampilan sebagai warga negara, tapi juga ada sisi tanggung jawab demokratis dari seorang warga negara. Maka di sini melahirkan komitmen bela negara. Nah, irisan dari semuanya, irisan dari merah, putih, dan biru, ini irisan yang di tengah-tengah ini. Ya. Yang di tengah-tengah ini melahirkan warga negara yang cerdas dan baik. Citizenship, good and citizenship. Nah, sekarang visi PKN. Visi PKN merupakan sumber nilai pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Itu visinya. Misinya membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu ini mewujudkan nilai-nilai perjuangan, mewujudkan kesadaran berbangsa bernegara, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Ini kompetensi-kompetensi yang ditetapkan untuk PKN di perguruan tinggi terutama ya. Jadi di situ kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Mengantarkan mahasiswa sebagai warga negara untuk memiliki ini ya. Wawasan kesadaran bernegara, wawasan kebangsaan, untuk kesadaran berbangsa, dan pola pikir sikap yang komprehensif.
Sekarang tujuannya. Jadi tujuan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa memiliki motivasi menguasai materi PKN, mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peran dan kedudukannya sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara yang terdidik, memiliki tekad dan kesediaan untuk mewujudkan nilai-nilai berbangsa bernegara dalam menciptakan masyarakat madani. Ini nama-nama yang pernah berkembang, ya. Mungkin Anda sebagai generasi milenial perlu mengetahui juga, ya. Kalau saya yang pernah mengalami ketika kelas 4 SD itu pelajarannya namanya civic. Ya. Civic. Itu saya kelas 4 itu tahun 75. Ya. Tahun 75 mata pelajarannya namanya masih civic. Apa pelajaran hari ini? Civic. Civic itu ya kalau sekarang namanya kewarganegaraan. Tapi ketika saya kelas 5 dan 6, civic sudah tidak ada, diganti dengan kewargaan negara. Dulu namanya kewargaan negara. Sekarang kewarganegaraan. Waktu SMP berubah lagi menjadi PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Gitu seterusnya, ya. Sampai yang terakhir disendirikan antara Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian ada juga sebagai materi tambahan namanya pendidikan kewiraan. Nah, pada masa saya sudah nggak ada, tapi angkatan sebelum saya, angkatan tahun 83, 82, dan sampai ke sana, itu ada mata kuliah namanya kewiraan. Tapi tahun 84 ke sini sudah tidak ada. Ini sama dengan yang tadi ya sebenarnya, yang lingkaran merah putih. Nah, merah putih dan biru ya. Putih, merah, dan biru. Ini juga. Kalau ini putih, hijau, dan biru. Tapi sama ya. Kan tadi kalau yang pertama domain kognitif. Kognitif berarti kajian ilmiah. Kemudian domain yang tadi afektif. Nah, cuman kalau di sini karena konteks pendidikan kurikuler, kemudian sosio-kultural. Tadi kan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tapi hasil akhirnya yang di tengah sama itu ya. Tadi kan warga negara yang cerdas dan baik. Ini kan smart and good citizenship. Smart itu cerdas, good itu baik, citizenship itu kewarganegaraan. Ada warga negara yang baik dan cerdas. Nah, cuman kalau dalam pelaksanaan di perkuliahan, sebagai domain kajian ilmiah itu berarti mahasiswa bisa memperluas wawasannya, tidak terbatas kepada perkuliahan di kelas atau mungkin penugasan-penugasan. Tetapi mahasiswa harus mengembangkan kajian kewarganegaraan itu seluas mungkin ya, melalui berbagai bacaan literatur, mungkin juga jurnal-jurnal ilmiah. Ya. Tapi ketika masuk di pendidikan inti ya masuk ke kurikulum. Kurikulumnya bagaimana? Kurikulernya bagaimana? Ya, maka di situ ada domain kurikuler. Kemudian ada domain sosio-kultural. Saya kira sejak Anda mulai sebagai mahasiswa,
dimensi kajian ilmiah, dimensi sosiokultural itu sudah dilaksanakan ya. Sejak semester 1 udah bagaimana kiprah di masyarakat, juga itu namanya dimensi sosiokultural. Tapi bagaimana harus menepati satuan pembelajaran tertentu sesuai dengan targetnya, maka di situ adalah kurikuler. Ini nama-nama PKN di seluruh dunia, di negara-negara ya. Ada civic education, citizenship education, itu di UK, yaitu negara Inggris, United Kingdom. Kemudian Timur Tengah ada Ta'limatul Muwattanah harusnya lihat, yang tasdid itu taknya atau toknya ya, muwattanah, bukan wawunya. Atau disebut juga tarbiyatul watoniyah, tarbiyah al-watoniyah. Harusnya kalau tarbiyatul nggak usah pakai al lagi ya, tarbiyatul watoniyah. Dan ini dibuat oleh teman-teman di lembaga MKU ya. Sehingga mungkin ada yang nggak ngerti bahasa Arab, sudah tarbiyatul masih pakai al lagi ya. Nah ini nama-nama yang lainnya ya. Sampai yang terakhir dari Rusia, Bob Saint Foverdine. Nah, paradigma PKN-nya kalau di tingkat SMP, SD, SMP, SMA itu berawal dari education about democracy, kemudian ketika SMA sudah mengarah kepada education through democracy, jadi pendidikan melalui demokrasi, pendidikan di dalam demokrasi. Kemudian PKN di pendidikan tinggi, education for democracy, pendidikan untuk demokrasi. Ini juga hampir sama dengan tadi juga irisan-irisannya, dan irisan yang tengah sama juga, smart and good citizenship. Ini juga knowledge itu berarti kognitif, civic disposition berarti afektif, civic skill berarti psikomotorik. Di sini civic confidence, percaya diri tadi ya. Civic kompetensi berarti ini kompetensi kewarganegaraan, dan di sini adalah komitmen. Sama dengan tadi ya. Nah, ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri, ini sebagai produknya. Ini beberapa literatur, di antara tadi sudah di-submit di psikologi ya. Yang ini yang nomor 1, Dirjen Belmawa, buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang tim MKU LPIDB UMS ini bukunya masih terbatas. Mungkin kalau Anda cari di bookstore itu ada. Dan bentuk PDF-nya belum ada. Nanti kita mintakan agar LPIDB menerbitkan buku kewarganegaraan ini versi PDF, sehingga semua mahasiswa langsung bisa mengakses atau menerima. Ini saya kira materi perdana pada hari ini, sekaligus guideline selama 1 semester ke depan. Nah, pada hari ini supaya Anda tidak nganggur ya, artinya setelah mendengar ada sesuatu yang dicatat ya, maka saudara punya tugas ini.
Jadi melakukan summary, eksekutif summary. Silahkan diskusikan tema di atas, yaitu visi, misi, tujuan, dan fungsi, serta landasan hukum PKN. Jadi visi, misi, tujuan, fungsi, dan landasan hukum PKN. Ini harusnya sesudah kata misi itu ada komanya. Jadi visi, misi, tujuan, fungsi, dan landasan hukum. Anda diskusikan dengan teman dalam satu kelompok. Masing-masing kelompok di sini disebutkan anggotanya antara 3 sampai 5 orang. Jadi jangan kurang dari 3 atau jangan lebih dari 5. Bisa diatur itu silahkan ya. Jangan kemudian ada yang bertanya, Pak, ini karena ada yang belum punya kelompok, belum gabung kelompok, kami sudah punya 5 orang, yang 1 orang ini boleh nggak gabung kepada kami sehingga menjadi 6 orang? Ya nggak boleh. Kalau gabung, ya silakan gabung, tapi kemudian dipecah jadi 2. Maka menjadi 2 kelompok, 3 dan 3. Ya, jadi seperti itu. Jadi masing-masing kelompok jumlahnya anggotanya 3 sampai 5 orang. Hasil diskusi ditulis tangan oleh salah satu dengan lembar dan panjang tulisan, panjang halaman ukuran, ini sebentar ya, ada kesalahan. Hasil diskusi ditulis tangan, panjang halaman ukuran 4A. Jadi harusnya enggak gini ya. Jadi 2 lembar saja ya, 2 lembar dengan ukuran A4 ya. Jadi ini harusnya diperbaiki. Hasil diskusi ditulis tangan di atas kertas. 2 lembar ukuran atau 2 halaman ya. 2 halaman aja. Harus 2 lembar. Kalau 2 lembar itu bisa jadi 3 atau 4 halaman. Tapi kalau 2 halaman itu bisa hanya 1 lembar. Maka kita buat 2 lembar biar bisa dimungkinkan untuk 2 halaman atau lebih dikit ya. Ukurannya A4, spasinya kalau karena tulis tangan ya sesuai ukuran tulisan tangan lah gitu ya. Nah, hasilnya disilahkan untuk diupload di rubrik submission ini ya, di rubrik submission. Due date-nya tanggal 5 bulan 3, berarti kapan? Besok ya. Sampai jamnya adalah jam 5.00 PM. Berarti jam 17. Ya, itu hal yang perlu dikerjakan sehingga semuanya mulai membaca buku e-book yang sudah ada di sini dan juga mungkin buku-buku yang lainnya ya, yang bisa digunakan untuk memperkaya wawasan bagi mata kuliah kewarganegaraan ya. Di sini sudah ada beberapa buku ya, bisa dipakai. Nah, yang buku dari Belmawa Dirjen Dikti nanti saya susulkan ya. Sebenarnya sudah ada di sini ya.
Nah, coba kita ambil. Kewarganegaraan. Ya ini. Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Sudah kita tambahkan ya. Ini buku wajib ya. Kalau kita lihat bukunya, oh yang ini ya. Bukan yang ini sebenarnya, buku yang wajib ya. Nanti kita susulkan ya. Tapi yang bersama lah, isinya yang bersama. Baik, kita cukupkan untuk perkuliahan siang hari ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengumpulan tugas, perwakilan dari kelompok atau individu? Bagaimana? Pengumpulan tugas dari perwakilan kelompok atau individu? Perwakilan kelompok saja. Dia, Pak. Jadi dikumpulkan per kelompok. Dikumpulkan per kelompok dengan menyebut anggota kelompoknya. Anggotanya 3 atau sampai 5. 3, 4, 5. Kalau kelas ini isinya 23 orang, kalau 3 berarti ada kalau rata-rata 3 semua ya, ada 7 kelompok. Masih ada sisa 2 orang, jadi yang 2 kelompok ada 4. Ya. Tapi kalau 4 berarti ada 7 kelompok. Ya. Kalau 4 ada berapa? Ada 4 kali 5. Berarti ada 6 kelompok. 6 kelompok, yang 5 itu isinya 4, yang 1 isinya 3. Tapi kalau masing-masing anggota kelompoknya 5, maka ada berapa? Ada 4 kelompok, sisa 1. Sisa 1. Kalau sisa 1 nambah kepada yang salah satu kelompok menjadi 6, nggak boleh 6. Maka yang 1 dipecah jadi 2. Jadi menjadi 6 kelompok juga. Jadi begitu, kelas kita ini bisa menjadi 6 atau 7 kelompok. Masih ada? Cukup? Kalau sudah cukup, perkuliahan by Google Meet kita cukupkan. Silakan nanti dilanjut dengan membentuk kelompok atau membuat kelompok, kemudian mendiskusikan dan disepakati materi yang ditulis dalam bentuk tulis tangan ya, tidak diketik, tulis tangan. Supaya otentik. Ya, silahkan salah satu siapa yang tulisannya mudah dibaca. Ya. Yang penting tulisannya jelas dan mudah dibaca. Ya. Nah, seandainya sudah cukup, mari kita tutup bersama perkuliahan ini dengan
membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, program selanjutnya dilanjutkan di luar Google Meet dan nanti hasilnya dimasukkan dalam psikologi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak. Pak, maaf sebelumnya.